Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Hajarha. I'm from PBIB. Thank you for the opportunity. I will explain the syntax, material, and process in this video. Oke, sebelum saya masuk ke lebih dalam penjelasan di materi yang saya dapat, saya akan menjelaskan sebelumnya tentang syntax. Before entering this material, I will first explain about what is syntax. Syntax is a linguistic form that studies word relationship in sentence, in which there are elements of phrase, clause, and sentence. Sedangkan pengertian frase adalah grammar that refers to a group of words that are not included in the subject and verb category. Frasa ditambahkan ke dalam sebuah kalimat untuk membuat kalimat tersebut menjadi lebih kompleks. Di dalam materi ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, saya akan membahas tentang head and pelengkap, kepala dan pelengkap. Kemampuan untuk menanamkan frase dan kalimat dalam satu sama lain tanpa batas. Nah, di dalam frase ada yang dikenal dengan kata head, kepala, dalam kategori sintaks. Head ini digunakan untuk menamai kategori frase. Nah, misalnya frase yang kepalanya adalah kata sifat disebut dengan kata sifat frase. Example, contoh, sangat senang. Kata senang ini termasuk dalam kategori frase kata sifat. Adjective phrase. Jenis hubungan antara head dan di sebuah frase dan saudaranya, kepala frase, adalah kata yang mendefinisikan jenis frase. Kata benda dalam frase kata benda, kata kerja dalam frase kata kerja, dan lain-lain sebagainya. Seperti apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kata benda atau kata kerja dikepalai oleh kata benda itu tersendiri, maka dikatakan kata kerja frase. Verb frase atau kata benda tersebut dikepalai oleh kata benda, maka dikatakan sebagai kata benda frase atau noun phrase. Nah, sedangkan untuk kategori saudaranya, itu adalah pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi arti dari sebuah frase. Jadi seluruh frase mengacu pada apapun yang dirujuk oleh kata kerja kepala. Nah, seperti noun phrase dikepalai oleh kata benda, noun phrase dikepalai oleh kata benda, verb phrase dikepalai oleh kata kerja, preposition phrase dikepalai oleh kata preposisi, dan lain-lain sebagainya. Contoh yang pertama, an argument over jelly beans. Itu termasuk dalam kategori noun complement dan gabungan dari preposition phrase, di mana kata argumen ini termasuk dari kata kepala, kategori kepala, sedangkan over jelly beans termasuk dalam kategori pelengkap. Contoh yang kedua, about the war in Iraq. Dia masuk dalam kategori golongan preposition complement dan noun phrase. Poin yang kedua yang saya akan jelaskan adalah tentang selection, pilihan. Whether a verb takes a complement or not depends on the properties of the verb. Misalnya dari kata menemukan. Example, contohnya, the girl finds her veil. Anak perempuan itu menemukan jilbabnya. Jadi yang termasuk dari kata kerja di sini di kalimat tersebut adalah anak perempuan itu menemukan. Kategori lain selain kata kerja juga memilih kata pelengkap, kategori pelengkap. Misalnya kata benda keyakinan, memilih salah satu di antaranya, yaitu preposition phrase atau complete phrase. Contohnya, yang pertama, kepercayaan dalam kebebasan berbicara, itu termasuk dari kategori preposition phrase. Contoh yang kedua, kepercayaan bahwa kebebasan berbicara adalah hak dasar. Kenapa? Ini termasuk dari kategori complete phrase karena contoh yang kedua adalah dilengkapi oleh kalimat pelengkap yang harus didahului dengan kata bahwa. Nah, coba kita dengar ulang contoh yang kedua. Kepercayaan bahwa kebebasan berbicara adalah hak dasar. Contoh kedua mengandung kata bahwa. Jadi itu termasuk dari kata complete phrase. Poin yang ketiga yang akan saya bahas adalah what hits the kalimat, di mana setiap frase memiliki kalimat. Kata-kata seperti will, has, is, in, and my termasuk dalam kategori auxiliary verb. Di dalamnya pula mencakup kata kerja seperti might, would,
could, will, dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh struktur berikut ini, di mana verb phrase adalah pelengkap dari auxiliary. Hubungan antara auxiliary dan verb phrase ditunjuk pada jenis verb phrase tertentu. Nah, misalnya ada alat bantu kata is mengambil bentuk progresif ing. Contohnya, the boy is eating. Atau kata progresif ing yaitu contoh kedua, the boy is dancing. Poin selanjutnya saya akan bahas adalah ambiguitas struktural. What is structural ambiguitas? Adalah adanya dua atau lebih makna dalam satu kalimat yang dapat dipresentasikan atau dipaparkan dalam dua cara yang berbeda secara struktural. Contohnya, the boy saw the man with the telescope. Contoh pohon struktur dari kalimat di atas, di mana terdapat dua pohon struktur. Pohon struktur yang pertama menjelaskan tentang preposition phrase. Di struktur itu dihasilkan oleh aturan verb phrase, di mana adanya verb phrase digabungkan dengan preposition phrase. Nah, struktur pohon kedua. Dalam struktur kedua ini, preposition phrase dihasilkan oleh aturan noun phrase, di mana ada penggabungan antara noun phrase dan preposition phrase. Mungkin hanya itu yang bisa saya pahami dari materi ini dan hanya bisa saya paparkan di dalam video ini. Maybe that's all I can say from the syntax material above. More or less, please forgive. That is all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.